Dagestan in MMA sport, different levels, you know. Still undefeated, Osman Nurmagomedov. We prove already. Very, very easy. He can put his name on top 5 greatest fighters of all time. I think Usman is right now one of the best lightweight in the world. You know, I was before, now is our brother Islam, and Usman is next. And you know, this is dynasty. I think many years people gonna talk and they don't even understand why. He's a champion for a reason. Не нужно велосипед новый изобретать. Сел и поехал. Brother, he doesn't get wrestling. Of course, he not come to take my belt. He will wait. But he's a young, he's 100. He can be next. Please all eyes on this match. Road to Dubai. I wanna fight in Dubai. I wanna defend my title next in Dubai. Give me this chance. I've heard a lot of different answers to this. Who is better, Umar or Usman? Which is the better brother? For sure, Usman. Everywhere. This guy number one. Really? Of course. This is my brother. Halo bro, di dunia MMA modern, nama Nurmagomedov bukan hanya identitas keluarga, tetapi representasi sebuah sistem pertarungan yang terstruktur, disiplin, dan hampir tanpa celah. Dunia mengenalnya melalui dominasi Khabib Nurmagomedov di UFC, sebuah era di mana kontrol, tekanan, dan mental baja menjadi standar baru divisi lightweight. Namun sejarah keluarga ini tidak berhenti pada Khabib. Dari rahim sistem yang sama dibentuk oleh filosofi mendiang Abdul Manap Nurmagomedov, lahirlah generasi berikutnya, yaitu Usman Nurmagomedov. Usman tidak hanya mewarisi nama besar, ia mewarisi ekspektasi global. Ia tumbuh dalam atmosfer yang sama kerasnya dengan pegunungan Dagestan, tetapi di era yang berbeda, era di mana MMA telah berkembang jauh lebih kompleks secara teknis. Untuk memahami mengapa Usman Nurmagomedov sering disebut sebagai Nurmagomedov paling berbakat secara teknis, kita harus kembali pada fondasi sistem Dagestan itu sendiri. Sistem ini yang dipopulerkan secara global oleh Khabib Nurmagomedov di Ultimate Fighting Championship dibangun di atas 3 pilar utama, yaitu tekanan konstan, kontrol posisi, dan dominasi psikologis. Важно, что именно в ментальной составляющей очень сильно помогает мне. Потому что сколько чемпионов, сколько у Хавера, и столько спаррингов, сколько видел Хавера, вообще такого опыта в ММА, я считаю, что нету ни у кого, даже у Хавера тоже нет. And you as a fighter are telling me what's wrong and what you need done. A lot of the times, if I say, shut up, do what I say, that's not necessarily the best answer sometimes. So, but I have to do that. I can't do that with everybody. Okay, Usman today tells me he's a little tired. He wants to train later today. That's a champion. He's a champion. He's a champion for a reason. So I have to listen to him. I can't just go, shut up, you train today because I say so. No, I have to listen to Usman. I have to say, okay, all right, take today off, no problem. Tonight we train. Model tersebut bersifat linear namun efektif. Lawan ditekan ke pagar, ruang dipersempit, takedown dipaksakan, lalu kontrol dijaga hingga mental runtuh. Struktur ini bukan hanya soal teknik, melainkan arsitektur pertarungan yang sistematis. Ia seperti algoritma sederhana tetapi nyaris mustahil untuk dihentikan. Usman lahir dari sistem yang sama dibentuk oleh filosofi Abdul Manap Nurmagomedov. Namun yang membuatnya berbeda adalah cara ia menginterpretasikan sistem tersebut. Jika generasi pertama Dagestan berorientasi pada kontrol ruang secara horizontal, menekan lurus ke depan, maka Usman memperluasnya secara vertikal dan diagonal. Ia tidak selalu memotong jarak untuk menutup ruang, ia mengatur jarak untuk membuka reaksi. Disinilah evolusi itu terlihat jelas. Berbeda dengan pendekatan pressure heavy klasik, Usman seringkali mengontrol dengan control time. Ia menggunakan jab bukan sekedar untuk masuk ke clinch, tetapi untuk membaca respon lawan. Setiap sentuhan kecil menjadi informasi, setiap gerakan kaki lawan menjadi data. Ketika respon itu muncul, entah berupa counter atau pergeseran berat badan, barulah transisi ke grappling terjadi.
Perbedaan ini sangat fundamental. Pada sistem lama, takedown adalah tujuan utama sejak awal. Pada Usman, takedown adalah konsekuensi dari manipulasi jarak. Hal ini terlihat jelas dalam penampilannya di Bellator MMA. Ia mampu bertarung penuh 5 ronde tanpa harus selalu memaksakan dominasi bawah sejak detik pertama. Ia bisa memenangkan ronde melalui striking murni sebelum akhirnya mengunci kontrol saat lawan mulai frustasi. Pola ini menunjukkan kedewasaan taktis yang berbeda dari generasi sebelumnya. Selain itu, transisinya dalam scramble jauh lebih dinamis. Ia tidak hanya mengandalkan tekanan statis di pagar. Ia mampu berpindah dari single leg ke body lock lalu ke back control dalam satu rangkaian gerak yang terasa hampir organik. Tidak ada jeda yang memberi ruang bagi lawan untuk reset. Fluiditas ini membantu sistem Dagestan terlihat lebih modern, lebih adaptif terhadap MMA. Generasi sekarang yang syarat variasi striking dan movement. Secara teknis, kita bisa menyebut pendekatan Usman sebagai hybrid control system. Ia tetap membawa fondasi gulat pegunungan Dagestan, tetapi membungkusnya dengan footwork dan striking yang lebih kompleks. Ia tidak hanya mereduksi ruang, ia menciptakan ilusi ruang sebelum menutupnya kembali. Inilah titik di mana istilah paling berbakat mulai masuk akal. Bakat dalam konteks ini bukan sekedar kemampuan fisik, melainkan kapasitas untuk memperluas sistem tanpa kehilangan esensinya. Usman tidak meninggalkan warisan Dagestan, ia mengupgrade-nya. Jika Khabib adalah bentuk paling murni dari dominasi struktural, maka Usman adalah versi yang telah beradaptasi dengan evolusi MMA modern. Ia tidak lagi sekedar menghancurkan, ia mengkontrol, membaca, mengundang, lalu mengeksekusi. Dan dalam evolusi itulah kita melihat bahwa nama Nurmagomedov tidak stagnan, ia berkembang. Я думаю, это неописуемо. Очень приятно отцу подарить такое. То, как я, вообще, как мы с Умаром росли, и смотря на отца, ту работу, которую он проделал, чтобы мы сегодня были теми, кем мы являемся, то этого пояса мало, я думаю. Jika evolusi sistem Dagestan pada diri Usman Nurmagomedov terlihat pada cara ia mentransisikan grappling, maka revolusi panjang jelas justru hadir dalam strikingnya. Disinilah perbedaan generasi itu menjadi nyata, bukan hanya secara taktis tetapi juga secara estetika pertarungan. Pada era Khabib Nurmagomedov di UFC, striking berfungsi sebagai alat bantu. Ia bukan pusat gravitasi permainan, melainkan jembatan menuju fase dominasi bawah. Pukulan dilempar untuk memaksa lawan mundur, bukan celah takedown atau mengacaukan keseimbangan. Struktur itu efektif tetapi fungsional. Usman bergerak berbeda. Ia tidak sekedar menggunakan striking untuk masuk, ia membangun sistem striking yang berdiri sendiri. Tendangan kirinya ke body maupun ke head bukan hanya ancaman kosmetik tetapi alat kontrol jarak yang konsisten. Ia memanfaatkan panjang tubuh dan kelenturan pinggulnya untuk menjaga lawan tetap berada di zona reaksi, bukan zona inisiatif. Yang membuatnya istimewa adalah manajemen tempo. Ia mampu memperlambat ritme ketika dibutuhkan, memancing lawan overcommit, lalu meningkatkan intensitas dalam ledakan singkat yang presisi. Ia bukan gaya petarung yang mengandalkan volume semata, melainkan petarung yang memahami timing sebagai senjata. Dalam banyak pertarungan di Bellator MMA, terlihat jelas bahwa Usman tidak tergesa-gesa membawa pertarungan ke bawah. Ia nyaman bertukar pukulan dalam jarak menengah. Ia percaya pada kemampuan defensifnya. Kepercayaan diri ini menunjukkan sesuatu yang jarang dimiliki petarung dengan latar belakang gulat dominan. Kenyamanannya di wilayah yang bukan habitat awalnya. Striking Usman juga memperlihatkan integrasi antara ancaman vertikal dan horizontal. Ia bukan hanya produk disiplin Dagestan, ia adalah adaptasi global dari sistem tersebut. Dalam konteks bakat, striking inilah yang memperluas spektrum kemampuannya. Jika generasi sebelumnya unggul dalam satu dominan dengan intensitas absolut, maka Usman menunjukkan potensi di banyak dominan dengan level yang tetap elit. Dan dalam olahraga yang terus berevolusi, fleksibilitas seperti ini seringkali menjadi indikator ceiling teknis yang lebih tinggi. Striking Usman bukan sekedar tambahan, ia adalah deklarasi bahwa sistem Dagestan tidak lagi satu dimensi. Ia bisa indah, presisi, dan tetap mematikan.
Di titik ini, narasi The Most Talented Nurmagomedov mulai memiliki fondasi yang lebih konkret. Bukan karena ia menang, tetapi karena cara ia bertarung memperlihatkan horizon yang lebih luas dibanding generasi sebelumnya. Di titik inilah narasi tentang Usman berubah. Ia tidak lagi berdiri sebagai keponakan dari Khabib atau sekedar bagian dari klan Dagestan yang terkenal disiplin dan tak tersentuh. Ia berdiri sebagai pusat cerita itu sendiri. Ketika bergabung dengan Bellator, banyak yang mengira Usman masih dalam tahap pembangunan. Ia memang berbakat, tetapi belum diuji di bawah tekanan kejuaraan dunia. Namun perjalanan menuju sabuk itu tidak terasa seperti perjalanan yang dipaksakan. Ia menang dengan kontrol, ia menang dengan jarak, ia menang tanpa terlihat kehabisan jawaban. Pada November tahun 2022, Usman merebut gelar lightweight Bellator setelah mengalahkan Patricky Pitbull. Itu bukan kemenangan kebetulan, itu adalah demonstrasi lengkap. Striking yang lebih rapi, kontrol jarak yang disiplin, dan grappling yang tidak memberi celah sedikit pun. Di sana publik baru menyadari bahwa ini bukan versi ulang Khabib, ini versi yang lebih halus, lebih teknis, dan mungkin lebih modern. Насчет Усмана боя, я считаю, что очень хороший конкурентный бой, стилистически очень неудобный парень, его соперник. И мы знаем примерно, что от него ожидать, что он будет делать. Но очень такой взрывной и очень много спиннинг-киков, спиннинг-бэкфист. У него много таких ударов в арсенале, которые очень редки в ММА. Очень опасные вещи, которые в его арсенале, мы опасаемся. А так, если аккуратно поработать, без эмоций, без, скажем, если не будет никаких там форс-мажорных ситуаций, я думаю, что Usman должен его на классе и на опыте пройти. Namun pembuktian sejati datang setelah landscape MMA berubah. Bellator bergabung dalam struktur PFL atau Professional Fighter League. Transisi organisasi seringkali membuat banyak juara goyah. Level kompetisi berubah, tekanan bisnis meningkat, ekspektasi global semakin besar. Disinilah biasanya seorang juara diuji. Pada 25 Januari tahun 2025 di Dubai, Usman menghadapi Brent Primus dalam ajang PFL Champion Series. Primus bukan nama sembarangan. Ia mantan juara Bellator, seorang grappler berbahaya dengan pengalaman menghadapi elit kelas ringan dunia. Secara teori, ini adalah ujian serius. Kemenangan tersebut bukan sekedar mempertahankan rekor tak terkalahkan. Ia mempertegas satu hal, yaitu Usman bukan produk nostalgia era Khabib. Ia adalah evolusi. Yang membuat performa itu penting bukan hanya hasilnya, tetapi konteksnya. Ia mengalahkan mantan juara dengan dominasi penuh dalam sistem organisasi baru di panggung global tanpa kehilangan identitas bertarungnya. Dalam dunia MMA modern di mana meta permainan terus berubah, konsistensi seperti itu jarang terjadi. Sampai titik itu, ia tetap tak terkalahkan. Tetapi angka 0 di kolom kekalahan bukan inti dari argumen ini. Intinya adalah bagaimana ia meraih dengan striking yang semakin percaya diri, dengan takedown yang presisi, bukan memaksa, dengan submission yang oportunistik, bukan panik. Jika kita membandingkan secara teknis, Khabib adalah badai tekanan yang tak terhentikan. Usman adalah sistem yang terkalibrasi. Ia tidak hanya menghancurkan, ia membaca. Ia tidak hanya menekan, ia memancing. Di PFL, Usman tidak lagi sekedar membawa nama besar Nurmagomedov. Ia membawa standar baru tentang bagaimana petarung Dagestan bisa berevolusi di era modern. Di titik ini, narasi The Most Talented Nurmagomedov tidak lagi terdengar provokatif. Ia mulai terdengar rasional karena bakat dalam MMA bukan hanya tentang kekuatan dominasi, tetapi tentang fleksibilitas di bawah tekanan global. Dan pada malam di Dubai itu, Usman tidak hanya mempertahankan sabuk, ia mempertahankan klaim bahwa generasi Nurmagomedov belum mencapai puncaknya. Mungkin yang paling berbakat di antara mereka bukan yang pertama mendominasi dunia, melainkan yang datang setelahnya dan menyempurnakan semuanya. Не скажу, что соперник такой легкий прям, но не скажу, что так прям такой вау. Ничего такого особенного нет. Соперник как соперник. Сколько бы Усман был конкурентен в сильнейшей лиге мира в 70 килограммов против там Армана, Тапури и против других ребят. Ну, у меня есть
насчет этого свое мнение, но я думаю, что будет неэтично, говорит, являясь бойцом ПФЛ, говорит об UFC. Но если так, стилистических ребят смотреть, я думаю, что вот за год то, что с Усманом случилось, насколько он вырос и насколько он окреп, я сам с ним борюсь, я сам с ним лично работаю. И взгляд со стороны, я считаю, что Усман очень сильно вырос. Он как минимум на этом уровне. Я считаю, что Усман уже на этом уровне. Dua jalan yang berbeda dalam diskursus olahraga. Bakat sering disamakan dengan kebesaran, padahal keduanya tidak selalu berjalan beriringan. Bakat adalah kapasitas, rentang kemampuan teknis, fleksibilitas taktis, dan ceiling performa. Kebesaran adalah realisasi kapasitas itu dalam konteks sejarah yang tepat. Secara teknis, Usman mungkin melebihi spektrum yang lebih luas dibanding generasi sebelumnya. Ia mampu menggabungkan striking modern dengan grappling elit tanpa terlihat kaku di salah satu fase. Ia memiliki alat yang lebih lengkap untuk menghadapi meta MMA saat ini. Namun kebesaran memerlukan panggung, kebesaran memerlukan momen, kebesaran memerlukan lawan yang tepat di waktu yang tepat. Khabib membangun kebesarannya dengan menaklukkan divisi paling kompetitif di panggung terbesar dunia. Ia mendominasi nama-nama besar dan menutup karirnya tanpa celah. Itu adalah kombinasi sempurna antara kemampuan dan momentum sejarah. Usman masih berada dalam proses itu. Ia telah menunjukkan bakat yang luar biasa, terutama dalam masa kejayaannya di Bellator MMA. Tetapi narasi kebesaran belum sepenuhnya teruji dalam skala global yang sama. Disinilah pertanyaan besar muncul, apakah ia akan tetap menjadi simbol potensi tertinggi ataukah ia akan menulis bab sejarah yang melampaui bayangan generasi pertama. Jika bakat adalah fondasi, maka kebesaran adalah bangunan yang dibangun di atasnya, dan fondasi Usman terlihat sangat kokoh. Usman Nurmagomedov berdiri di titik penting dalam sejarah keluarga Nurmagomedov. Ia bukan sekedar penerus, ia adalah bentuk paling modern dari sistem Dagestan, versi yang lebih adaptif, lebih teknis, dan lebih cair. Apakah ia the most talented Nurmagomedov? Secara teknis sangat mungkin iya, namun sejarah belum selesai dan mungkin justru disitulah daya tariknya. Kita sedang menyaksikan evolusi, bukan bayangan. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan gimana nih menurut kamu? Apakah Usman sebaiknya dikontrak oleh Dana White dan masuk UFC dan bersaing di lightweight, atau ya udah biarin aja dia di PFL? Dadah. Wacau, wacau, wacau.